coaching itu skill gitu ya. Mhm. Skill. Jadi harus harus punya ya keahlian itu ya, keterampilan itu. Dan itu kan nggak bisa hanya belajar teori aja. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas nih mengenai persiapan memulai profesi coach itu seperti apa sih? Oke, sebelum itu kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Oke, kita sapa dulu nih coach kita yang pengen sharing-sharing mengenai pembahasan hari ini. Ada Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar? Oke Coach, baik nih. Coach Adit gimana Baik kabarnya? juga. Baik? Sehat walafiat? Sehat. Oke. Sibuk apa nih Coach hari ini? Sibuk apa hari ini? Ya sibuk rekaman. Mm-mm. Banyak yang harus dikejar rekaman. Udah sih itu aja. Oke. Nanti malam ada meeting-meeting masih, tapi itu beda urusan. Oke, berarti masih semangat terus ya Coach ya? Iya. Oke Coach. Coach, hari ini kita mau bahas nih mengenai persiapan memulai profesi coach. Karena kan Coach Aditya sendiri nih udah lama kan ya menggeluti profesi sebagai seorang coach profesional. Sebenarnya persiapan awal untuk menjadi seorang coach itu ada apa saja sih Coach? Oke, gitu ya. Mm-mm. Sebetulnya panjang ceritanya kalau ini ya. Cuman saya singkat aja sih. Ya, kita bicara tentang persiapan seseorang untuk menjadi seorang coach profesional secara umum ya. Gitu secara umum. Kalau orang mau jadi coach itu apa gitu ya. Oke. Terlepas dari apa yang men-triggernya dia ingin menjadi coach gitu ya. Tentu pertama kali untuk menjadi seorang coach profesional dia harus belajar coaching. Oh, dia harus belajar coaching terlebih Ya, dahulu. training ya. Harus training atau belajar coaching gitu ya. Nah, kalau ICF sendiri atau International Coaching Federation sendiri menetapkan bahwa standar training coaching itu ya minimal itu 60 jam. Yang mencakup kode etik ICF, definisinya ICF, definisi coaching menurut ICF dan bla 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 sekalian itu berikut 8 kompetensinya itu membutuhkan semua itu membutuhkan waktu untuk mempelajari semua itu 60 jam 60 minimal. jam. 60 jam itu bersih ya. Trainingnya tuh 60 jam bersih, artinya gini, belum termasuk ya jam istirahat, belum termasuk apa segala macam. Berarti pure ilmu materi teori pembelajaran gitu ya Coach 60 jam itu. Gitu. Ya bisa dilakukan secara online maupun offline, bisa dilakukan secara hybrid gitu ya. Yang penting 60 jam harus ada contact hours-nya, itu harus ada yang memang sinkronus. Sinkronus itu artinya antara pengajar dengan muridnya itu prosesnya secara live langsung gitu ya, bukan melalui rekaman. Oh, berarti tidak diperbolehkan melalui rekaman Coach? Boleh ya, tapi kalau untuk yang diperbolehkan untuk yang asinkronus ya, atau yang sifatnya itu yang melalui rekaman gitu ya, mereka belajar secara ini aja ya, jadi sesuai dengan ini mereka, tapi dengan nonton rekaman. Terus dia harus ikut ujiannya atau ikut tesnya gitu ya, rekaman itu kan harus dites. Nah itu hanya pelatihan-pelatihan, hanya bagian-bagian pelatihan coaching yang tidak berhubungan dengan kompetensi, tapi pelengkap gitu ya, materi pelengkap. Kalau materi intinya yaitu kode etik dan core kompetensi, itu semua harus dilakukan secara sinkronus gitu. Oke. Coach, ada alasan tersendiri nggak sih untuk menjadi seorang coach itu kan harus melakukan coaching dulu ya? Harus training. Iya, harus coaching dan training. Itu kenapa memang harus seperti itu? Ya karena kan coaching itu skill gitu ya. Skill, jadi harus punya ya keahlian itu ya, keterampilan itu. Dan itu kan nggak bisa hanya belajar teori aja. Oke. Ya kan, harus dilatih ya, harus dilatih terus. Makanya pelatihan harus 60 jam. Setelah pelatihan 60 jam, di dalamnya itu juga kurikulumnya mengharuskan ya banyak latihannya gitu kan sesama peserta. Nah setelah itu hanya itu aja, setelah selesai 60 jam harus gimana lagi? Nah,
Karena perjalanan karir untuk seorang coach profesional berbasiskan ICF itu kan dia pada akhirnya harus punya kredensial. Kredensial tuh apa tuh coach? Sertifikasi lah ya, Oke, sertifikasi profesi lah gitu, yang memang berkaitan dengan coaching dong gitu ya. Nah kalau ICF itu sertifikasi profesinya atau kredensialnya itu ada 3 level. SCC, PCC, MCC. SCC, Nah, PCC, gitu. MCC. Ya, jadi yang paling awal sertifikasinya itu atau kredensialnya itu yang SCC. Itu apa tuh coach? Nah, SCC itu kan singkatan dari Associate Certified Coach. Ya, itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya tadi sudah 60 jam pelatihan coaching, dilanjut lagi dia harus mengumpulkan 100 jam coaching hours, di mana 75% itu berbayar gitu ya. Maksudnya berbayar coach? Iya, dia harus mengumpulkan jam terbang coaching 100 jam. 75 jamnya kan dari 100 jam itu 75%-nya kan 75%-nya berarti 75 jam 75 ya. jam. Itu harus coaching yang berbayar gitu. Nah, harus ngumpulin itu. Kemudian nanti baru dia harus juga lagi mengirim rekaman coaching. Rekaman coaching antara 30 sampai 60 menit untuk dievaluasi oleh asesor ICF. Setelah itu dia ikut ujian online. Ujian online-nya sekitar 3,5 jam. 170 soalan gitu ya. Banyak juga ya coach ya. Case. Iya, karena itu tadi dia harus diuji dari berbagai sudut gitu ya, knowledge-nya dan skill-nya gitu. Kalau knowledge diujinya tadi ujian online. Kalau skill diujinya dari mana? Dari jam terbang coachingnya dan dari rekaman coachingnya. Berarti selama gitu. Bukti yang 100 jam coaching ya coach ya. Melakukan 100 jam coaching itu setiap pertemuan coachingnya itu harus ada rekamannya untuk dibuktikan? Enggak. Jadi yang rekaman yang dikirim oleh ke ICF untuk dievaluasi itu hanya 1 rekaman aja. 1 kali aja gitu ya. Tapi rekaman tersebut betul-betul rekaman coaching asli ya. Bukan simulasi. Gitu, bukan coaching simulasi. Jadi benar-benar dia mengcoaching klien yang beneran, tapi atas izin klien tersebut direkam. Harus ada izin, nggak boleh gitu ya. Izinnya dalam bentuk apa? Ya ada izin tertulisnya, konsen gitu, bahwa boleh direkam. Ada kayak surat perizinannya juga gitu ya coach ya, yang tertandatangani. Gitu. Dari situ baru dikirim ke ICF untuk dievaluasi gimana benar nggak gitu ya. Coachingnya itu sudah betul-betul sudah memenuhi standar ICF nggak gitu. Berarti coach kalau misalkan ada beberapa hal yang ketidaksesuaian menurut pandangan dari ICF tersendiri, bisa nggak orang tersebut itu tidak diluluskan di profesi CCI ini? SCC ya. Ya pasti ada yang nggak lulus gitu ya. Berarti ada ya yang nggak lulus? Ada. Apakah dia harus mengulangnya lagi? Mengulang lagi. Itu berarti penilaian dari ICF-nya? Iya. Oke. Terus yang kedua apa nih tadi coach? Tadi kan SCC udah. Iya. Jadi mungkin dari sisi waktunya dulu nih ya. Training coaching itu sendiri kan rentangnya 60 jam ya kan tadi ya. Waktunya 60 jam. Itu kan rentangnya beda-beda nih setiap lembaga pelatihan. Nggak mungkin juga dia belajar setiap hari sampai 60 jam juga ya. Ada sih yang kayak gitu mungkin, tapi kan itu melelahkan ya. Iya betul. Dan coach. Ternyata kurang efektif juga untuk menyerap skill coaching kalau trainingnya itu berturut-turut 60 jam. Biasanya ada kayak modular gitu ya, yang dipecah-pecah lagi gitu loh. Sekian jam belajar, terus nanti disuruh latihan dulu, ya kan. Kemudian nanti bulan depannya belajar lagi lanjut gitu ya. Misalnya lanjut lagi sekian jam lagi, jadi sampai totalnya 60 jam gitu. Nah itu butuh waktu menurut saya ya paling cepat 3 bulan tuh baru menuntaskan pelatihannya saja gitu ya. Ada yang sampai
1 semester 6 bulan baru selesai. Ada yang setahun baru selesai pelatihannya gitu. Berarti bisa jadi kayak kesiapan dari seseorang untuk pengen menjadi seorang coachnya juga nggak sih, kayak Iya, dia betul. rajin melakukan Iya, tugas-tugasnya, betul. mengumpulkan dengan cepat. Iya, betul. Dia perlu mencari lembaga pelatihan yang memang sesuai dengan ritme speednya dia ya. Kalau dia masih kerja misalnya, saya juga nggak buru-buru menjadi coach gitu kan, santai-santai aja. Ya udah dia mungkin ngambil pelatihan yang jadwalnya tuh rentangnya sampai 6 bulan atau setahun untuk belajarnya. Tapi kalau dia saya udah nggak ada ini saya banyak waktu kok untuk belajar gitu kan. Ya udah langsung aja yang 3 bulan jebret gitu kan, belajar 3 bulan. Itu baru ngumpulin 60 jam. Setelah itu ya dia harus ngumpulin dulu coaching hour ya. Tadi coaching hour 100 jam maksimal, minimal. Tapi setelah itu dia mentoring. Oh, ada mentoring juga, Ada mentoring coach. 10 jam. Mentoring 10 jamnya ini nggak mesti harus nunggu 100 jamnya selesai dulu sih. Kenapa emang, coach? Ya dia di tengah-tengah itu dia udah boleh ikut mentoring gitu loh. Oh, berarti memang dari peraturan ICF-nya Ya yang dia memperbolehkan. tidak mengatur bahwa dia harus mentoring itu harus sudah mengumpulkan coaching jam terbang coaching sekian jam, nggak ada. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Setelah training pun dia langsung mentoring juga nggak apa-apa. Ini maksudnya mentoring ini tuh kayak evaluasi dari coach yang mengajar ke seorang yang pengen jadi profesi coach atau gimana? Kalau training kan lebih kepada belajar dari nol ya. Jadi dia betul-betul belajar ilmu dan skill yang dari nol. Nah, kalau mentoring ini lebih kepada mempertajam. Oh, mempertajam ilmu dan terutama skillnya gitu ya. 10 jam ini, tapi 10 jam juga nggak bisa langsung 10 jam dirapel 10 jam, harus dalam rentang waktu minimal 3 bulan. Gitu. Jadi dibuat jeda gitu loh. Jadi misalnya 1 jam, terus nanti dia harus melakukan coaching lagi, terus nanti teman berikutnya 1 jam lagi sampai 10 kali pertemuan gitu, masing-masing 1 jam. Di antaranya dia harus melakukan coaching, terus mungkin dia direkam untuk dievaluasi gitu oleh mentornya, kasih feedback gitu. Jadi mempertajam skill yang sudah dipelajari dalam training gitu. Oh, berarti fungsi dari mentoring itu ya tujuannya untuk mempertajam skill dan kompetensi dari sesi training sebelumnya gitu ya. Kalau training kan lebih kepada ngajarin. Kalau mentoring berarti mentornya memberikan feedback dan saran-saran apa yang harus diimprove dan apa yang harus diperbaiki kayak gitu-gitulah, feedback gitu. Oke, berarti tadi kan udah termasuk beberapa persiapan ya, coach. Berarti kurang lebih seperti itu atau ada lagi yang harus dipersiapkan ya, coach? Tadi training, mentoring, coaching hour. Ya kan, trainingnya harus 60 jam minimal, kemudian di mentoringnya 10 jam, coaching hournya atau dia harus mengumpulkan jam terbang coaching itu minimal 100 jam, kemudian harus mengirim satu rekaman coaching, kemudian ujian online. Itu semua tuh selesainya ya beragam ya, karena untuk evaluasi dari ICF-nya itu tuh bisa cepat bisa lama, tergantung loadingnya mereka gitu ya. Bisa tapi paling cepat-cepatnya sih sebulan gitu ya. Untuk rekamannya selesai dievaluasi, terus dia boleh ikut ujian online-nya sampai pengumuman resminya bahwa dia lulus, itu tuh sebulan paling cepat. Paling lama ya bisa 6 bulan, tergantung loadingnya ya. Loadingnya mereka kan dari seluruh dunia gitu kan, puluhan ribu orang kali gitu kan yang mengajukan ujian ini gitu kan, tentunya nggak harus ngantri gitu. Iya. Oh, berarti seperti itu ya coach ya, step-stepnya untuk menjadi seorang coach ACC. Kalau PCC ya kan ini perjalanan ini ya, itu tadi memulai persiapan memulai persiapannya seperti itu sih gitu. Berarti kalau untuk PCC-nya? Kalau PCC itu masuk lebih kepada perjalanan karirnya, kalau sudah menjadi seorang coach profesional gitu. Oh, oke, coach. Kalau tadi kan awal ya, dari dia belum jadi coach sampai dia menjadi coach pemula lah gitu. Oh, oke. Berarti tahapan pemula. Nanti kalau perjalanan karirnya atau ada lagi ceritanya tuh nanti. Oke teman-teman, berarti itu ya coach ya, awal mula persiapan memulai profesi seorang coach ini tadi udah disampaikan. Mungkin ada teman-teman di sini nih coach, kalau ingin mengikuti pelatihan coaching untuk menjadi seorang coach itu seperti apa sih coach? Ya, kalau teman-teman memang ingin menjadi seorang coach, atau mungkin teman-teman nggak ingin menjadi coach profesional tapi memang ingin mempelajari skill coaching ya,
untuk karena memang dipakai dalam pekerjaannya sehari-hari, ya silakan mencari pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ACF gitu ya, yang minimal 60 jam. Nah, corporate consulting sudah ada pelatihannya ya, yang sudah diakreditasi oleh ACF 75 jam malah gitu ya. Bukan lagi 60 jam. Gitu ya, program ACSTH gitu. Kemudian juga ini pelatihannya juga belajar coaching, basic coaching plus ditambah ilmu-ilmu bagaimana mengcoaching di ranah bisnis gitu ya. Sales dan bisnis. Jadi 75 jam itu sudah mencakup semua. Nah, silakan buka ya di website www.corporateconsulting.com, cari produk kita, pelatihan certification program, di situ ada coaching. Pilih. Oke teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita pada kali ini ya. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh banget chat di kolom komentar kita. Supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, saya Aisyah Rahmawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. dadah.